Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas pembelajaran fikih di madrasah. Yang mana pada hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran fikih tentang sholat. Pertama kita bahas tentang pengertian sholat. Sholat menurut bahasa artinya itu berdoa. Sedangkan menurut istilah adalah sholat suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sadar, baik dalam bentuk perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan persyaratan yang ada. Kemudian, sholat ini merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh seorang muslim. Itu sesuai dengan ajaran Islam, yang mana pada rukun Islam, sholat adalah rukun Islam yang kedua, menunaikan sholat wajib. Oke, selanjutnya kita membahas tentang rukun sholat. Rukun sholat ini artinya segala sesuatu ketentuan yang harus kita lakukan di dalam sholat. Jikalau ada yang ketinggalan ataupun ada yang tidak kita lakukan, maka sholat kita tidak akan sah nantinya. Jadi yang pertama itu kita melakukan niat, yang kedua kita berdiri tegak lurus, ketiga kita takbiratul ihram, yang keempat kita membaca surah Al-Fatihah, yang kelima rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian duduk tasyahud awal, kemudian duduk tasyahud akhir, membaca shalawat Nabi, salam, dan tertib. Tertib di sini artinya yaitu segala semua yang berawal dari 1 sampai terakhir ini sampai 13 ini harus dilakukan secara berurutan. Tidak bisa misalnya niat kemudian langsung duduk tasyahud awal, itu tidak bisa. Jadi harus sesuai dengan ketentuan dan secara struktural. Niat bertekad lurus sampai akhirnya membaca salam. Selanjutnya, kita membahas tentang syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat adalah syarat-syarat yang menyebabkan seseorang wajib menjalankan sholat. Jika salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka seseorang tersebut tidak diwajibkan kewajiban dalam melaksanakan sholat. Jadi, syarat wajib sholat ini ada 6 macam pula. Yang pertama itu beragama Islam. Tentunya seorang Islam harus mendirikan sholat. Kemudian balik di sini artinya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian berakal sehat, kemudian suci dari najis dan hadas, kemudian telah sampai kepadanya ajaran Islam. Kemudian yang keenam itu suci dari haid dan nifas. Selanjutnya kita membahas tentang syarat sah sholat. Syarat sah sholat adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum menjalankan sholat sehingga sholat seseorang tersebut menjadi sah. Nah, jikalau seseorang tersebut tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka sholatnya tersebut harus diulangi kembali dan sholat tersebut tidak akan sah karena tidak sesuai dengan syarat sah sholat tersebut. Adapun diantaranya yaitu yang pertama, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang kedua, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang ketiga, menutup aurat. Bagi laki-laki auratnya itu dari pusar sampai kepada lutut. Kemudian kalau perempuan itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangannya. Yang keempat itu menghadap kiblat. Jadi kalau sholat itu, kalau misalkan kita ingin sah sholat kita harus menghadap kiblat. Kiblat kita itu sebagai seorang muslim adalah Ka'bah. Kemudian yang kelima, yang terakhir itu telah masuk waktu sholat. Jadi kalau kita ingin sholat harus sah, kita harus sesuaikan subuh waktunya jam berapa, isya jam berapa, maghrib jam berapa, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat adalah hal-hal yang dilakukan oleh seseorang saat sholat sehingga sholatnya tersebut menjadi batal. Dengan batalnya sholat tersebut, maka sholat tersebut harus diulangi kembali. Di antaranya yaitu yang pertama, sengaja berbicara dan ikut berbicara dengan orang tersebut. Kemudian, yang kedua, sengaja makan dan minum. Yang ketiga, seseorang yang sengaja mengeluarkan najis ataupun angin ataupun kentut yang biasanya kita ucapkan dalam bahasa kita sehari-hari. Kemudian yang keempat, seseorang yang sengaja mengubah posisi atau seseorang yang tidak sesuai dengan arah kiblat. Kemudian yang kelima, seseorang yang hilang akal sehat, gila, ataupun pingsan. Yang keenam, seseorang yang hilang kesadaran. Oke, mungkin segitu materi kita pada hari ini. Kita membahas tentang sholat. Semoga ilmu ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga ini menjadi amal ibadah untuk kita semua.
Dan semoga sholat kita akan menjadi khusyuk nantinya jikalau kita sudah mengetahui ketentuan-ketentuan sholat yang harus kita penuhi agar sholat kita menjadi khusyuk dan menjadi amal pahala bagi kita semua. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.